Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Kamis 11 Maret 2021. Ia adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil yang mengisahkan Yesus yang mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Karena dirasuki oleh setan, maka orang itu menjadi bisu. Yesus mengusir setan itu, dan setan itu keluar dari orang itu, dan seketika itu juga orang itu bisa berbicara. Yesus menunjukkan tanda atau mujizatnya yang sangat menakjubkan, bahwa dalam Yesus ada terang kehidupan. Dalam Yesus ada pembebasan dan kelepasan, sehingga semua orang yang percaya dan menerima dia, menerima terang itu dan mengalami kedamaian dan sukacita di dalam kehidupannya. Persoalannya adalah ada orang yang tidak senang dengan tanda yang dibuat oleh Yesus. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Mereka selalu bertentangan dengan Yesus. Apapun yang Yesus lakukan, mereka pandang tidak benar. Sesungguhnya di dalam hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan dengki terhadap Yesus, sehingga mereka selalu berusaha untuk mencoba Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan tegas Yesus menyampaikan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Bagaimana setan itu melawan dirinya sendiri? Tetapi setan itu harus dikalahkan dengan kuasa Allah. Kuasa Allah yang selalu menang atas kuasa setan. Tindakan Yesus berdasarkan kuasa Allah, sehingga dengan demikian Yesus juga menegaskan bahwa dengan tindakan itu, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, yaitu dengan hadirnya Yesus yang menunjukkan kuasa Allah dengan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, membangkitkan orang mati, memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Yesus juga menegaskan bahwa siapa yang tidak bersama dengan dia berarti melawan dia. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dia berarti ia mencerai-beraikan.
Maka dari itu semua orang diundang untuk bersatu dengan Dia, membuka hatinya akan Dia yang hadir dan datang dari Bapa, yang akan mengantar kita kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Marilah kita tetap menjaga relasi kedekatan dengan Dia. Marilah kita tetap tunjukkan lewat kesaksian hidup kita, kecintaan kita yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Biarlah Dia selalu melingkupi kehidupan kita dengan daya kuasa dan kehadirannya. Marilah kita selalu rasakan hadiratnya dalam kehidupan kita, dalam sakramen-sakramennya, hingga kita tetap dalam pelukannya. Hal inilah yang membuat kita tidak terpisah darinya. Orang berdosa dan melakukan kejahatan itu karena dia terpisah dari Tuhan, dia jauh dari Tuhan, dan kekuatan jahatlah yang akan marilah kita memilih untuk tetap menjaga persatuan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.